Warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Doni Tambas Channel. Di vlog kali ini saya ingin berbagi mengenai proyek yang pernah saya kerjakan sekitar 1 tahun yang lalu. Jadi saya pernah dapat proyek untuk mengkoneksikan jaringan di salah satu sekolah di wilayah Bogor ya. Nah, saya cari-cari dan alhamdulillah ini layoutnya masih ketemu. Kita langsung bahas teman-teman ya. Jadi di sekolah ini punya dua segmen. Yang pertama adalah multimedia dan lab TKJ. Nah, untuk multimedia dan lab TKJ itu dia memiliki IP address yang berbeda karena segmen usernya di sini yaitu anak sekolah sendiri itu beda-beda. Repotnya lab multimedia dan lab TKJ itu walaupun berdempetan tapi terpisah oleh jarak yang lumayan jauh ya. Ini kalau saya hitung ini untuk luas bangunan satu lokal ini sekitar 12 meter. Berarti total dari gudang sampai ujung ini mungkin sekitar 35 meter atau 40 meter lah. Nah, di sini ini ada lab multimedia yang lumayan besar. Ini biasa anak-anak ini melakukan kegiatan editing video dan editing foto di sini. Kemudian ini WC sebetulnya, ini WC. Nah, ini adalah kelas. Ini adalah kelas TKJ 1, 2, multimedia 1 dan 2. Jadi untuk kelas 3 kalau nggak salah ya ini. Kelas 3 TKJ 1, kelas 3 TKJ 2, kelas 3 MM1 atau multimedia 1 dan kelas 3 multimedia 2. Server di sini saya memilih RB450GX4. Terus untuk switch hubnya saya di sini milih CRS. Nah, untuk akses point saya menggunakan Unifi UOP LR AC. Saya di sini pasang 5 akses point ya. Jadi untuk TKJ 2 dan multimedia 3 di sini. Karena ini labnya lumayan besar, saya pasang 1 akses point. Dan ini 1 akses point lagi untuk menghubungkan 2 kelas. Jadi total ada 5 akses point. Nah, tengah ini adalah lapangan ya, biasa anak-anak beraktivitas. Untuk spesifikasi pekerjaannya, yang pertama adalah jenis layanan yang mereka ingin gunakan adalah sistem hotspot dengan portal login. Jadi portal loginnya itu mereka sudah siapkan ya. Terus untuk autentifikasinya, siswa login dengan menggunakan NIS atau nomor induk sekolah, sedangkan guru itu menggunakan NIK atau nomor induk karyawan. Nah, untuk kategori penggunanya di sini ada guru, ada siswa TKJ dan ada siswa multimedia. Limitasi bandwidth untuk guru 3 mega dan untuk siswa 1 Mbps atau 1 mega. Jadi di sini ada rules tambahan lagi sebetulnya untuk siswa tidak bisa akses sosial media. Jadi siswa yang login itu tidak bisa mengakses sosial media, tapi untuk guru bisa. Nah, untuk mendistribusikan jaringan tersebut, di sini saya menggunakan kabel drop core ya. Kabel drop core dan menggunakan HTB atau FO converter. Di sini saya menggunakan 5 HTB yang jenis B dan 1 HTB jenis A. Jadi ke sininya itu saya taruh HTB yang model B dan B. Dari gudang ke lab multimedia 1 saya gunakan kabelan karena pendek. Sedangkan untuk settingannya saya menggunakan VLAN. Sini saya menggunakan VLAN semua. Oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk aja ke settingannya. Oke teman-teman, kita langsung buka Winbox-nya aja dan kita langsung masuk ke router boardnya. Nah, di sini saya menggunakan RB750 untuk keperluan server karena saya nggak punya RB lagi ya di sini. Ini juga untuk Ether 3 sampai Ether 5-nya mati ya. Tapi daripada kita nggak bisa nge-lab, ya kita manfaatkan yang ada aja.
Oke, kita langsung. Saya anggap teman-teman sudah melakukan basic configuration. Sekarang kita tinggal ke config lanjutan ya. Sebelumnya kita lihat dulu topologinya. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan membuat VLAN untuk masing-masing jurusan. Nah, di sini saya buat VLAN-nya di Ether 2 ya. Kita kasih komen dulu di sini teman-teman biar nggak bingung. Internet untuk Ether 1. Untuk Ether 2-nya kita kasih distribusi VLAN master. Kita buat VLAN dulu untuk masing-masing jurusan. Kita klik plus atau add, kemudian klik VLAN. Pada bagian name kita ganti dengan nama multimedia. Kemudian pada VLAN ID kita kasih 150 dan pada interface kita arahkan ke Ether 2. Kemudian kita klik apply dan oke. Kita juga bikin VLAN untuk TKJ, caranya masih sama ya. TKJ VLAN ID-nya kita kasih 151 misalnya. Dan pada interface kita arahkan ke Ether 2, kemudian apply dan oke. Setelah selesai kita membuat VLAN, kemudian kita akan berikan IP pada tiap-tiap VLAN tersebut. Pertama kita klik IP address, kemudian kita klik add atau plus. IP yang pertama akan kita berikan pada VLAN multimedia 172.16.0.1/24. Kita arahkan interface-nya ke VLAN multimedia. Untuk komennya kita kasih nama ya, multimedia. Kita klik OK. Kita klik add lagi 192.168.7.1/24. Untuk interface-nya kita arahkan ke VLAN TKJ. Kita kasih nama VLAN TKJ. Kita klik apply dan oke. Kemudian kita setting dulu di HCP servernya untuk masing-masing interface yang sudah kita buat. Pertama kita klik IP, kemudian klik DHCP server. Pada tab DHCP, klik DHCP setup, kemudian arahkan ke VLAN yang akan kita buat DHCP servernya. Kita klik di sini. Nah, untuk address to give out-nya di sini saya kasih 200. Kemudian kita klik next. Kita klik next lagi. Untuk list time-nya di sini saya kasih 10 jam ya teman-teman ya. Kita klik next dan oke. Sama kita bikin juga untuk VLAN TKJ. Caranya masih sama seperti yang tadi. Untuk list time-nya juga sama sampai selesai. Jika sudah, kita akan bikin romon di sini teman-teman ya, biar mudah kita melakukan manajemen. Pada romon setting kita enable, dan untuk secretnya kita isi 1122334455. Romon ini memudahkan kita untuk saling berkomunikasi antar router, jadi kita nggak usah cabut-cabut kabel lagi ya. Selanjutnya saya akan merename identity router ini. Caranya kita sistem identity, kita ganti namanya misalnya R1 manajemen. Sudah teman-teman pengaturan untuk router satunya, sementara sudah sampai di sini dulu. Kemudian kita akan atur router 2-nya yang berfungsi sebagai distribusi. Oke teman-teman, jika kita sudah mengkonfigurasi router yang pertama, sekarang kita tinggal mengkonfigurasi router yang kedua. Nah, di sini
Saya menggunakan RB750GR3 sebagai router distribusi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menghubungkan VLAN-VLAN yang telah kita buat pada router 1 ke router 2. Pertama kali kita klik interface, kemudian ketik VLAN. Pada tab name kita ganti dengan VLAN multimedia, dan pada VLAN ID kita isi 150. Ini sesuai dengan VLAN ID-nya multimedia tadi. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Kita lakukan hal yang sama pada VLAN selanjutnya, yaitu VLAN TKJ. Kita kasih VLAN ID-nya 151. Kemudian kita klik apply dan kita klik OK. Nah, selesai teman-teman. Kita tinggal buat bridge-nya untuk masing-masing VLAN ke setiap ether. Caranya kita klik bridge, kita klik bridge di sini pada menu bridge, kita ganti namanya. Misalnya sekarang kita kasih nama bridge multimedia. Kita apply. Pada bagian port kita klik plus atau add. Interface yang kita tambahkan adalah VLAN multimedia yang pertama. Terus kita tambahkan ether 2 dan kita tambahkan ether 3 di sini. Oke. Nah, kita kasih komen di sini ya. Add 2 plus add 3. Oke, biar nggak susah. Kita lakukan hal yang sama untuk VLAN TKJ. Caranya kita klik bridge, kemudian pada tab bridge kita klik add. Kita ganti namanya jadi VLAN TKJ dan kita OK. Pada tab port kita klik port di sini, kita add. Pada tab general di bagian interface kita isi VLAN TKJ, dan pada tab bridge kita isi bridge TKJ. Klik apply dan OK. Kita ulangi lagi. Di sini untuk ether 4 dan ether 5 dan ether 5-nya. Oke, kita apply OK dan ini kita OK. Jadi kita punya 3 interface dalam satu bridge ya. Yang pertama di VLAN TKJ, yang kedua di VLAN multimedia. Nah, ini kita kasih nama mungkin di sini ya biar nggak bingung teman-teman. Ini kita kasih nama add 4 dan add 5. Oke, ini selesai. Kita lakukan pengujian apakah betul masing-masing bridge VLAN ini sudah mendapatkan IP sesuai dengan IP yang tertera di router 1. Caranya kita klik IP DHCP client, kita klik add, kemudian kita isi bridge multimedia, terus kita OK. Nah, ini udah dapat ya IP-nya, kita hapus. Kemudian kita lakukan yang sama ke bridge TKJ. Nah, IP-nya sudah sama. Untuk bridge TKJ IP-nya 192.168.7.200, berarti sama dengan segmen VLAN yang ada di router 1. Nah, untuk konfigurasi router distribusi itu sampai di sini aja teman-teman. Kita tinggal kasih Romon ya, caranya tools, Romon. Kita enablekan, pada secretnya kita isi agar kita bisa remote ya. Terus untuk identitinya kita ganti, di sini namanya R2 distribusi. R2 distribusi. Oke, selesai. Sekarang kita coba masuk ke router 1 dengan menggunakan Romon ya. Kita masuk ke router distribusi ini. Nah, di sini kita akan bagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah R1 untuk manajemen dan yang kedua adalah R2 untuk distribusi.
Jadi kita atur dulu di sini biar mudah, biar kita nggak sulit konfigurasinya ya. Oke, kita menuju ke R1 sekarang. Pada R1 kita akan bikin mangelnya terlebih dahulu. Nah, karena di topologi ini kan kita buat bahwa siswa tidak bisa akses sosial media. Berarti harus ada limitasi untuk sosial media di sini. Yang pertama kita bikin dulu raw-nya teman-teman ya. Di sini saya buat raw. Raw ini gunanya untuk menangkap address yang masuk dari luar ke dalam serta dikumpulkan dalam address list. Dari sini beberapa raw yang saya buat, jadi bukan cuma game di sini, tapi semua yang mulai dari game sampai sosial media itu saya catch di sini, saya blokir dan saya masukkan ke dalam address list seperti ini. Kemudian di address list saya membuat private lokal atau IP bogon yang gunanya biar semua koneksi tidak mengarah ke sini. Dan pada layer 7 saya bikin track XP untuk streaming dan untuk YouTube. Semua yang ada di RAW ini tidak bisa diakses oleh siswa. Yang bisa mengakses hanyalah guru. Jadi siswa itu nggak bisa mengakses game, tidak bisa mengakses sosial media, tapi guru boleh, guru bisa. Makanya harus ada pemisahan ya teman-teman, harus ada pemisahan antara game dengan sosmed gitu. Langkah selanjutnya kita membuat hotspot. Caranya kita klik IP hotspot, kita bikin hotspot dulu, kita klik hotspot setup. Nah, untuk hotspot interface kita isi VLAN multimedia, kita klik next di sini, next terus. Untuk DNS name mungkin saya kasih nama anunet.id, bebas ya teman-teman, bisa kasih nama apa aja. Untuk hotspot adminnya saya isi satu-satu, next dan oke. Sekarang kita udah punya satu hotspot profile di sini untuk interface VLAN multimedia. Nah teman-teman biar nggak bingung, teman-teman bisa ganti namanya hotspot multimedia. Dan di server profilenya juga teman-teman ganti di sini jadi hotspot profile hotspot multimedia. Balik lagi teman-teman bikin lagi untuk hotspot TKJ. Pada kolom interface-nya diarahkan ke VLAN TKJ, kemudian klik next. Nah, untuk select sertifikatnya ini kita klik no one ya. Karena kita tidak punya sertifikat SSL. Next terus dan oke. Kita ganti nama di sini jadi namanya hotspot TKJ. Dan pada profile juga di sini kita kasih nama PR hotspot TKJ. Kalau saya suka saya ganti-ganti nama semua teman-teman ya, karena bawaan atau defaultnya dari Mikrotik itu terkadang bikin saya bingung ini hotspot buat siapa, buat apa, atau apalagi pool ya, kalau pool ini poolnya apa gitu. Makanya saya lebih senang saya rename ya. Kayak gini nih saya rename dulu untuk pool 0. Kita bisa lihat nih di sini untuk poolnya. Untuk multimedia ini poolnya pakai pool 0. Jadi saya ganti nama jadi pool multimedia. Dan untuk pool 1 di sini TKJ saya ganti nama juga jadi pool TKJ. Oke. Sampai sini beres untuk pembuatan hotspot.
Langkah selanjutnya kita akan membuat user profile untuk masing-masing profile yang ada di sini. Nah, kita lihat dulu topologinya. Ada guru, ada siswa TKJ, dan ada siswa multimedia. Untuk guru ini dia berarti satu profile, dan untuk siswa ini satu profile. Berarti akan ada 3 profile yang akan kita buat. Yang pertama di sini kita bikin profile guru. Untuk share user 1, untuk rate limitnya sini untuk guru 3 MB, berarti saya isi 3M di sini. Nah, saya isi di sini pada address list. Ini saya isi guru list hotspot pada address listnya. Saya apply. Jangan lupa transparent proxy-nya ini saya unchecklist ya, saya hilangkan. Oke. Terus kita bikin user lagi dengan nama multimedia. Share usernya 1. Dan kita lihat lagi untuk siswa itu 1 mega. Di 1 mega, di sini kita isi berarti 1M salah 1M. Pada address list kita isi multimedia list hotspot. Kita apply dan kita oke. Dan kita bikin lagi untuk TKJ. Sini isi 1 mega slash 1 mega TKJ list hotspot. Saya hilangkan transparent proxy-nya. Selesai ya sampai di sini teman-teman ya. Kita udah selesai membuat profile. Jika sudah, teman-teman tinggal buat usernya. Pertama kita akan buat user untuk guru dulu. Satu guru, passwordnya saya samakan. Untuk profilnya saya isi guru, apply, oke. Sama halnya untuk TKJ saya isi 1 TKJ, profilnya saya isi TKJ, apply dan oke. Dan untuk multimedia juga sama, saya isi 1 mm, mungkin 1 multimedia, passwordnya 1 mm. Dan untuk profilnya saya isi multimedia. Nah, sekarang kita coba login ya teman-teman dengan menggunakan user hotspot ini. Saya di sini coba login untuk guru. Saya isi 1 guru di sini. Oke. Dia sudah masuk di sini. Saya close. Nah, saya lihat dulu di router manajemen di bagian aktif. Untuk guru, jika guru tersebut connect di TKJ, maka dia akan mendapatkan IP 192.168.7.0 atau titik sekian/24. Tuh, jadi guru ini bebas ya, dia bisa masuk di TKJ, bisa masuk di multimedia. Terus kita lihat IP firewall. Pada address list di sini ada guru list baru, itu IP-nya 192.168.7.200. Nah, secara otomatis semua user yang login itu IP-nya tercatat pada address list ini. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membuat Mangle blokir dan non blokir. Nanti kita akan buat Mangle itu di filter rules. Oke teman-teman, untuk konfigurasi hotspotnya selesai. Saksikan terus episode selanjutnya di part yang berikutnya, bagaimana kita akan membuat pengaturan blokir untuk sosial media, game terhadap siswa dan tidak diblokir terhadap guru. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk like,
subscribe, dan komen. Juga share ke sosial media masing-masing agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Tetap semangat, tetap ngoprek, ingat jauhi narkoba, jangan cuci baju di wastafel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.